Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam dan hormat kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Fawaik, MSCDI, selaku dosen pengampu studi kelayakan bisnis. Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami buat. Jadi, bisnis plan yang akan kami buat adalah PetSchool. PetSchool adalah sebuah platform kemitraan dengan klinik hewan dan pet shop sebagai wadah untuk konsultasi kesehatan hewan di seluruh Indonesia. Boleh di next. Anggota dari kelompok 7 ada Fahmawati Siti Zubaidah, Ahmad Salahuddin, Dian Nirmalasari, Ahmad Syarif, dan saya sendiri, Kaisa Aulia Rahman. Boleh di next. Baik, eksekutif summary dari bisnis plan kami adalah selama pandemi COVID-19, 90% masyarakat Indonesia mengalami kesepian, dan sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Letter One menunjukkan bahwa memiliki hewan peliharaan dapat mengurangi perasaan tersebut dengan meningkatkan kesehatan fisik dan mental pemiliknya. Untuk mendukung pemilik hewan peliharaan, PetSchool meluncurkan aplikasi yang menyediakan platform konsultasi online dengan dokter hewan, memungkinkan pengguna menerima nasihat medis dan perawatan kesehatan hewan peliharaan yang praktis dan tentu aja cepat, teman-teman. Aplikasi ini tidak hanya membantu pemilik hewan peliharaan, tetapi juga pecinta hewan dengan menyediakan berbagai layanan, mulai dari konsultasi medis hingga rekomendasi produk. PetSchool bertujuan untuk menjadi mitra terpenting bagi pemilik hewan peliharaan Indonesia dengan mendukung produk berkualitas, pendidikan, perawatan, dan inovasi teknologi berkelanjutan. Rencana tindakan mencakup pengembangan aplikasi, peningkatan fitur, dan strategi pemasaran yang mencakup kerjasama dengan dokter hewan profesional dan meningkatkan aksesibilitas melalui berbagai inisiatif promosi dan kemitraan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Mungkin boleh di next. Di sini yang melatar belakangi atau permasalahan dari adanya kita membuat bisnis plan ini, yaitu PetSchool, adalah kita menemukan hasil riset yang dilakukan ePrice, yaitu ditemukan bahwa search interest tentang hewan peliharaan meningkat hingga 88%. Yaitu mencapai 419.000 pada tahun 2021. Nah, Rakuten Insight Center pernah melakukan survei tentang kepemilikan hewan peliharaan di Indonesia. Dari 10.442 responden, banyak 67% diantaranya itu memiliki hewan peliharaan, 23%-nya tidak memiliki, dan 10%-nya pernah memiliki hewan peliharaan. Nah, dari 67% ini kebanyakan para pemelihara hewan ataupun responden itu memiliki hewan peliharaan berupa kucing sebanyak 37%, burung 19%, dan juga ikan 16%, serta anjing 15%. Nah, dari data tersebut, kami juga tentunya menemukan beberapa masalah yang sering dihadapi oleh para pecinta hewan di Indonesia tentunya. Yang pertama itu pet shop sangat terbatas di daerah terpencil. Jadi memang toko hewan ataupun kebutuhan hewan itu sangat terbatas di beberapa daerah. Yang kedua itu layanan perawatan hewan masih sangat konvensional dan kurang tersentralisasi. Nah, jadi layanan perawatan hewan itu seperti klinik hewan yang mana belum tersebar secara merata di berbagai daerah. Nah, yang ketiga yaitu karena tidak ada platform yang mudah digunakan, pemilik hewan di Indonesia belum terbiasa memantau pertumbuhan dan kesehatan hewan mereka. Dan yang terakhir itu banyak dokter hewan hanya ada di kota-kota besar, tetapi pemilik hewan itu juga banyak yang tinggal di kota-kota kecil. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa pergeseran gaya hidup masyarakat saat ini tuh telah bergantung pada barang ataupun jasa yang tersedia secara online. Hal ini menyebabkan sebagian besar pemilik hewan peliharaan itu lebih suka membeli perlengkapan hewan secara online daripada offline. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk deskripsi produk. Nah, PetSchool ini adalah produk berbasis aplikasi yang menyediakan
fitur-fitur untuk membantu memudahkan para pemilik hewan peliharaan untuk bisa mengurus hewan peliharaan mereka. PetSchool hadir untuk bisa menyediakan platform ataupun media konsultasi tanya antara pemilik hewan peliharaan dengan dokter hewan secara online agar bisa memberikan bantuan saran dan juga bantuan terkait tindakan apa yang harus dan segera dilakukan oleh para pemilik hewan peliharaan untuk bisa menjaga hewan peliharaan mereka tetap sehat dan terjaga. Selain itu, produk ini tidak hanya menyasar pada pemilik hewan peliharaan, namun juga untuk para pemerhati hewan, pecinta hewan, ataupun mereka orang yang baik. Maksudnya orang-orang yang ingin membantu hewan-hewan yang liar yang mungkin berkeliaran di jalanan gitu. Hewan peliharaannya pun bisa bermacam, dari mulai kucing, anjing, ikan, dan lain-lain. Jadi di dalam aplikasi PetSchool ini, para pemilik hewan peliharaan dapat mengajukan konsultasi dan pertanyaan mengenai hewan peliharaan mereka. Misalnya dapat dicontohkan dengan ketika hewan peliharaan sakit, maka pemiliknya bisa menggunakan aplikasi PetSchool ini untuk berkonsultasi kepada dokter hewan yang telah terpercaya agar nantinya bisa mengetahui diagnosis ataupun diagnosa akhir penyakit dari si hewan peliharaan tersebut. Selain itu, akan ada beberapa opsi yang muncul saat konsultasi sedang berlangsung dengan si dokter hewan. Misalnya opsi obat yang mungkin direkomendasikan oleh si dokter hewan tersebut, opsi dokter hewan ataupun klinik terdekat agar bisa berkonsultasi langsung, ataupun toko ataupun pet shop terdekat yang jual peralatan dan kebutuhan hewan peliharaan. Produk aplikasi PetSchool ini juga bermitra dengan dokter hewan dan juga komunitas pecinta binatang di seluruh Indonesia untuk memudahkan implementasi fitur untuk konsumen. PetSchool juga menyediakan fitur pengiriman produk baik langsung di aplikasi PetSchool ataupun lewat aplikasi lain seperti Gojek dan lain-lain. Ditambah dengan fitur cashback ataupun koin bagi para konsumen yang bersedia menjadi member. Setiap konsultasi akan ada sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh para konsumen atau para pemilik hewan peliharaan. Di PetSchool ini juga akan ada spesialisasi untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa UNJ. Dikarenakan alasan banyaknya kucing terlantar yang ada di UNJ, terdapat ketidakpastian apakah seluruh kucing tersebut adalah sedang sehat ataupun sakit. Oleh karena itu, akan ada promo potongan harga untuk mahasiswa UNJ pada setiap konsultasi yang dilakukan di dalam aplikasi PetSchool. Selain itu, terdapat fitur kamera deteksi kucing UNJ yang dapat tersinkronisasi dengan data terkait mahasiswa UNJ yang dapat memunculkan diskon khusus. Boleh di next. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan visi dan misi dari PetSchool. Jadi, visi kami adalah menjadi mitra utama bagi setiap pemilik hewan peliharaan di seluruh Indonesia, memberikan perawatan dan produk terbaik melalui inovasi digital dan memudahkan akses layanan kesehatan dan kebutuhan hewan peliharaan sehari-hari. Lalu, misi kami yang pertama adalah meningkatkan akses terhadap kesehatan hewan peliharaan. Jadi, ini adalah salah satu bentuk memberikan kemudahan dan akses cepat terhadap layanan konsultasi kesehatan dari dokter hewan profesional melalui platform online kami. Sehingga pemilik hewan peliharaan dapat menerima layanan medis kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, misi kami adalah menyediakan produk berkualitas tinggi. PetSchool juga menawarkan berbagai produk hewan peliharaan melalui dari makanan, perawatan hingga aksesoris melalui e-commerce kami yang aman dan terjamin dengan kualitas terjamin dan pilihan yang beragam. Selanjutnya ada penguatan komunitas lokal. Salah satu bentuk penguatan komunitas lokal adalah membantu pemilik hewan peliharaan menemukan toko hewan peliharaan dan layanan hewan peliharaan terdekat. Dengan teknologi pencarian mutakhir mendukung bisnis lokal dan memastikan setiap kebutuhan hewan peliharaan dapat dipenuhi dengan cepat dan efisien. Selanjutnya adalah pendidikan dan kesadaran. Maksud dari pendidikan dan kesadaran adalah PetSchool ingin mendidik pemilik hewan peliharaan tentang perawatan terbaik dan praktis kesehatan melalui artikel, panduan, dan seminar online yang ditulis oleh para ahli. Dan terakhir adalah inovasi berkelanjutan. Jadi, PetSchool akan terus mengembangkan dan mengintegrasi teknologi terbaru ke dalam platform kami untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi layanan sekaligus berkontribusi terhadap kesejahteraan hewan peliharaan di seluruh Indonesia. Baik, itu adalah salah satu visi dan misi kami. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat yang dimana pembuatan aplikasi jasa layanan konsultasi hewan ini bertujuan untuk memudahkan pemilik hewan peliharaan dalam mengakses layanan kesehatan
termasuk juga menyediakan akses ke layanan darurat untuk hewan peliharaan yang membutuhkan perawatan segera. Kemudian ada pun menyediakan informasi mengenai perawatan, nutrisi, dan konsultasi dari dokter ahli hewan yang mumpuni. Ada pun juga manfaatnya, yaitu yang pertama untuk memudahkan akses bagi pemilik hewan peliharaan untuk menemukan dan berkomunikasi dengan dokter ahli hewan. Kemudian untuk sumber informasi yang akurat dan terpercaya mengenai perawatan hewan, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai masalah kesehatan pada hewan tersebut, dan untuk memperluas jangkauan layanan ke daerah yang lebih luas. Oke, selanjutnya itu ada bab 2 pembahasan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rencana produksi dan operasional dari produk PetScol ini. Di mana di dalam rencana produksi ini akan terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada proses operasi produk, ada perlengkapan yang diperlukan apa saja, rencana alur produk, jadwal operasi produk ini, dan juga pihak mitra yang akan terlibat nantinya. Boleh di next. Ya, untuk proses operasi produk sendiri ini dimulai dari tahap pra, operasi, dan juga setelahnya gitu ya. Jadi untuk yang pertama adalah penelitian pasar dan menganalisis penerapan kelayakan produk. Yang kedua yaitu pembuatan sosial media PetScol, seperti misalnya Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga itu mulai pembuatan dan pengembangan aplikasi PetScol, dimulai dari mendesain user interface dan juga user experience-nya, ataupun kita bisa bilang dalam bahasa Indonesianya itu tampilan gitu, tampilan aplikasinya. Yang keempat itu membangun kemitraan dengan pet shop, dokter hewan, dan para ahli hewan ataupun pecinta hewan. Yang kelima, penentuan strategi monetisasi untuk pelayanan pelanggan. Yang keenam itu pengujian jalannya aplikasi. Yang ketujuh, perilisan aplikasi di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dan yang kedelapan, promosi aplikasi serta pengembangan dan pemeliharaan aplikasi ataupun maintenance aplikasi agar tetap bisa terjaga gitu kualitas aplikasinya. Yang sembilannya itu pemantauan dan analisis kinerja aplikasi. Boleh di next. Nah, ini untuk jadwal operasi kami, di mana untuk kegiatan yang pertama itu penelitian pasar dan analisis penerapan kelayakan produk itu ada di bulan Mei, di minggu 1 dan minggu kedua di tahun 2024. Yang kedua yaitu pembuatan sosial medianya di bulan Mei, minggu pertama. Kegiatannya yaitu yang ketiga mulai pembuatan aplikasi PetScol dari mendesain user interface dan user experience di bulan Mei sampai bulan Juni, minggu pertama. Dan yang keempat yaitu membangun kemitraan dengan pet shop, dokter hewan, dan para ahli hewan di bulan Mei, minggu ketiga keempat sampai bulan Juni, minggu kedua. Terus yang kelima penentuan strategi monetisasi atas pelayanan pelanggan itu di bulan Juni, minggu kedua. Terus pengujian jalannya aplikasi itu di bulan Juni, minggu pertama sampai minggu ketiga. Terus yang ketujuh, perilisan aplikasi di Google Play Store dan Apple App Store di bulan Juni, minggu kedua sampai minggu ketiga. Terus pengembangan dan pemeliharaan aplikasi di bulan Juni, minggu ketiga sampai bulan Juli, minggu keempat. Dan yang kesembilan, pemantauan dan analisis kinerja aplikasi bulan Juni, minggu ketiga sampai bulan Juli, minggu keempat. Boleh di next. Nah, ini ada beberapa perlengkapan yang diperlukan. Misalnya handphone ataupun Android, smartphone, laptop pastinya. Ada mejanya juga, alat tulis untuk pencatatan auditor, dan lain-lain. Boleh di next. Nah, ini pihak mitra yang terlibat. Misalnya, dari yang pertama yaitu jasa vendor aplikasinya, IT developer, web developer, graphic designer, UI UX designer, dokter hewan, klinik hewan, pet shop, jasa pengiriman barang, investor, komunitas pecinta hewan. Boleh di next. Nah, ini ada rencana alur produknya, di mana itu bisa dibagi menjadi 3 section ataupun 3 bagian. Yang pertama itu ada 1 pemasaran dan promosi aplikasi. Yang kedua itu pelanggan mulai download, daftar, dan masuk ke dalam aplikasi. Dan yang ketiga yaitu pelanggan menggunakan aplikasi. Nah, di dalam aplikasinya ini dibagi lagi menjadi 4 fitur utama, di mana fitur pertama itu ada konsultasi. Konsultasi itu nantinya bisa diarahkan kepada rekomendasi dokter hewan, dan dokter hewan yang ada nantinya bisa memberikan rekomendasi obat, pet shop terdekat, dan juga rekomendasi dokter hewan terdekat jika ingin melanjutkan konsultasi langsung bertemu dengan dokter hewan. Kalau ini kan
yang sebelumnya itu rekomendasi dokter hewannya masih konsultasi online gitu. Jadi ntar konsultasi online ini bisa diarahkan kepada dokter hewan terdekat jika ingin konsultasi langsung secara offline gitu. Nah, kalau tadi misalnya rekomendasi obat itu muncul, maka akan muncul yang pertama pembelian, transaksi secara online, dan juga pengiriman. Nah, fitur yang kedua yaitu kamera deteksi kucing UNJ. Ketika kucing UNJ ditemukan, terus pakai kamera ini, maka akan terdapat potongan harga. Terus potongan harga itu akan memunculkan rekomendasi obat ataupun rekomendasi pet shop ataupun apa ya namanya, beberapa perlengkapan yang dibutuhkan oleh kucing tersebut di pet shop yang direkomendasikan. Terus rekomendasi obat tersebut sama kayak tadi, yang fitur pertama akan ada pembelian, transaksi secara online, dan juga pengiriman. Nah, fitur ketiga itu ada online pet shop. Pastinya itu penyediaan online pet shop di mana kami bermitra dengan beberapa pet shop untuk penyediaan perlengkapan dari hewan-hewan, di mana di dalamnya ada pilihan obat dan juga pilihan perlengkapan. Yang keempat yaitu ada pet shop ataupun dokter hewan terdekat. Ini sama seperti yang dari konsultasi tadi. Cuman untuk yang keempat ini secara langsung gitu. Jadi secara langsung bisa dari awal pun kita bisa milih pet shop ataupun dokter hewan terdekat tanpa harus konsultasi terlebih dahulu untuk bisa memunculkan rekomendasi-rekomendasi yang lainnya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah rencana sumber daya manusia. Untuk rencana sumber daya manusia, kami masih mengerjakannya dengan kami sendiri, yaitu anggota kelompok 7. Jadi pembagiannya ada CEO, Chief Executive Officer, itu adalah saya sendiri, Kaisa Aulia Rahman, berperan sebagai CEO Petskol. Lalu ada CTO, Chief Technology Officer, yang diperankan oleh rekan saya, Ahmad Salahuddin. Lalu ada COO, Chief Operational Officer, dilakukan oleh rekan saya, Ahmad Syarif. Ada CFO, Chief Financial Officer, dilakukan oleh teman saya, Dian Nirmalasari, dan terakhir ada CMO atau Chief Marketing Officer, diperankan oleh rekan saya, Fahmawati. Boleh di next. Ini adalah tugas-tugas yang akan dilakukan setiap masing-masing divisi. Baik, untuk saya sendiri, Kaisa sebagai Chief Executive Officer atau CEO, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara visi serta strategi perusahaan, memastikan semua aktivitas selaras dengan visi tersebut. Lalu, tak hanya itu, CEO juga membuat keputusan strategis penting yang mempengaruhi masa depan perusahaan. Lalu, pemimpin kunci ini bertindak sebagai wajah perusahaan, mewakili perusahaan dalam pertemuan dengan pemegang saham, investor, dan masyarakat. Selanjutnya ada pengawasan operasional yang dilakukan oleh CEO, pantauan kinerja tim eksekutif dan kesehatan operasi perusahaan secara keseluruhan, dan terakhir tugas dari CEO adalah perkembangan bisnis. Jadi, memimpin inisiatif pengembangan bisnis dan menjalin kemitraan strategis. Itu adalah tugas-tugas dari CEO. Selanjutnya adalah Syarif, rekan saya sebagai Chief Operating Officer atau COO. COO memantau dan mengelola aktivitas sehari-hari perusahaan untuk memastikan proses-proses berjalan lancar. Menerjemahkan strategi bisnis menjadi operasi yang efektif serta memastikan implementasi aktivitas terkait. Tak hanya itu, COO juga memiliki manajemen tim atau kelola kepada departemen dan tim yang bertanggung jawab atas produksi, pembelian, dan operasi lainnya. Dan optimalisasi proses, identifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Jadi ini adalah tugas-tugas CEO. Selanjutnya adalah Fahma sebagai Chief Marketing Officer atau CMO. CMO bertanggung jawab merencanakan dan menerapkan strategi pemasaran dan periklanan yang inovatif untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Tak hanya melakukan strategi pemasaran, CMO juga melakukan manajemen kampanye atau pantau dan optimalkan kampanye pemasaran termasuk pemasaran digital, media sosial, dan pemasaran tradisional. Lalu analisis pasar, CMO juga melakukan
analisis pasar, mengawasi riset pasar untuk mengidentifikasi tren pasar dan peluang pertumbuhan. Dan terakhir, tugas CMO adalah kolaborasi produk, bekerja sama dengan tim produk untuk memastikan penawaran produk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Selanjutnya adalah Ahmad sebagai Chief Technology Officer atau CTO. CTO bertanggung jawab mengembangkan strategi teknologi yang mendukung operasional perusahaan dan pencapaian tujuan bisnis. Tak hanya itu, CTO juga melakukan manajemen tim teknologi, kelola tim pengembangan, insinyur, dan profesional IT untuk menciptakan solusi teknologi yang efektif. Dan inovasi dan penelitian, CTO melakukan inovasi dan penelitian, yaitu mengawasi penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk menjaga daya saing perusahaan. Yang terakhir ada Dian sebagai Chief Financial Officer atau CFO. CFO bertanggung jawab untuk memantau kondisi keuangan perusahaan melalui pengelolaan anggaran yang ketat, penyusunan laporan keuangan yang akurat, dan perencanaan keuangan strategis. Untuk spesifiknya, tugas CFO adalah risiko dan kepatuhan, kelola risiko keuangan dan pastikan kepatuhan terhadap undang-undang keuangan dan perpajakan. Lalu ada strategi investasi, CFO menentukan strategi investasi dan mengelola aset dan liabilitas perusahaan. Dan terakhir ada tugas CFO adalah hubungan investor, mewakili perusahaan kepada investor dan analisis keuangan dengan melaporkan kinerja dan prospek keuangan. Baik, itu adalah sarjana sumber daya manusia dari Petsko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Di sini kita mengambil dari STP ya, segmentation, targeting, dan positioning. Lalu di sini yang pertama ada segmentation. Yang pertama dari geografisnya, kita menargetkan segmentasi dari masyarakat Indonesia yang tinggal di kota-kota kecil atau pedalaman. Lalu demografinya masyarakat laki-laki dan perempuan yang berusia 15 sampai 50 tahun yang masih suka memelihara hewan peliharaan. Lalu yang ketiga, psikografisnya masyarakat yang menyukai dan memiliki hewan peliharaan tentunya. Dan yang kedua, targeting. Kita menargetkan masyarakat seluruh Indonesia yang memiliki hewan peliharaan seperti mamalia, reptil, dan spesies. Lalu yang kedua, komunitas pecinta hewan, mau offline atau online. Kalau online itu dari grup Telegram, WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Lalu yang ketiga, masyarakat yang memiliki penghasilan dengan status middle income hingga high income. Jadi yang masyarakat yang udah berpenghasilan menengah ke atas, seperti itu. Lalu yang keempat, masyarakat pedalaman yang sulit menemukan dokter atau klinik hewan seperti Pulau Sumatera, NTT, Nusa Tenggara Timur, NTB, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Dan yang terakhir, positioningnya kita memposisikan sebagai aplikasi yang menyediakan layanan 24 jam konsultasi hewan untuk semua kalangan yang membutuhkan. Dan khususnya bagi mereka yang memiliki hewan peliharaan dengan tagline menemani kesayanganmu tumbuh. Ini tagline kami ya, menemani kesayanganmu tumbuh. Lalu masih strategi pemasaran. Yang pertama itu kita meningkatkan brand awareness. Jadi terdapat media sosial, website dan SEO, public relation juga. Nah, di sini kita sudah mempunyai akun Pet Calls dari Twitter atau X. Lalu yang kedua, memperkuat jaringan kemitraan. Jadi strategi pemasaran kita itu memperkuat jaringan kemitraannya dari klinik hewan dan dokter hewan, dari pet shop dan toko hewan peliharaan juga. Jadi kita memperkuat jaringan kemitraan antara dua itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan fitur dan layanan. Ini juga menjadi strategi pemasaran kita, yaitu meningkatkan fitur-fitur dan layanan untuk semakin berkualitas ya aplikasinya. Jadi fitur baru, ada layanan konsultasinya juga, produk hewan peliharaan juga nanti jadi beragam. Dan di sini kita juga sudah punya akun Instagram pribadi. Boleh nanti di-follow ya. Lalu yang terakhir itu memperluas jangkauan pasar. Jadi kita strategi pemasarannya
terdapat berbagai bahasa, nanti ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Jadi aplikasinya aplikasinya internasional, bisa ada bahasa Inggrisnya, dan nasional juga bisa ada bahasa Indonesianya. Dan juga jangkauan pengirimannya untuk saat ini mungkin di seluruh Indonesia dulu ya. Mungkin kalau kita aplikasinya sudah meningkat pesat, profitnya sudah banyak juga, mungkin bisa nanti pengiriman ke luar negeri. Lalu masih strategi pemasaran. Yang pertama itu strategi kita menganalisis perilaku konsumen. Yang pertama, melakukan riset pasar untuk memahami tren dan preferensi konsumen. Yang kedua, melakukan survei dan wawancara dengan pelanggan untuk mendapatkan masukan dan saran. Yang ketiga juga kita mengamati media sosial dan forum online untuk mengetahui apa yang dibicarakan orang tentang aplikasi dan layanan kesehatan hewan. Lalu yang kedua, kita mempertahankan keamanan dan kepercayaan konsumen. Jadi dari keamanan datanya kita di sini keamanan datanya kita pasti harus kuat ya. Jadi konsumen percaya untuk membuat akun di aplikasi kita. Lalu yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan pelanggan. Kita juga memberikan edukasi kepada pelanggan tentang pentingnya keamanan cyber. Nah, lalu yang terakhir, menghadapi persaingan. Nah, kita menawarkan fitur dan layanan yang unik dan berbeda dari pesaing. Yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yang tadi, fitur-fiturnya apa saja. Lalu juga kita memberikan harga yang kompetitif dan program loyalitas pelanggan. Kita juga memberikan diskon-diskon, terus juga voucher-voucher seperti yang rekan saya sudah jelaskan. Kita memberikan diskon kepada mahasiswa UNJ atau Sitifas UNJ untuk memberikan sedekah atau ingin memberikan makanan kepada kucing liar di sekitar UNJ seperti itu, kita akan memberikan diskon. Lalu juga kita memberikan layanan pelanggan yang excellence. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini kita selanjutnya akan membahas kompetitor analisis dari Headscall. Jadi, Headscall ini tentunya juga memiliki kompetitor yang bisa dibilang setara dengan Headscall. Tetapi dari banyaknya brand yang ada di Indonesia, kita mengambil dua brand, yang mana dua brand ini cukup unggul dibandingkan brand yang lain, sehingga kita akan analisis lebih lanjut untuk kompetitor dari Petscall. Nah, pertama kita akan membahas terkait keunggulan pesaing, yaitu di sini kita brandnya mengambil Kami Pets dan juga Satwagia, yang mana dua brand ini juga bergerak di bidang yang sama seperti Petscall, tapi tentunya ada beberapa hal yang membedakan Petscall dan juga kedua brand ini. Nah, untuk keunggulan mungkin dari Satwagia itu dia menerima layanan kunjungan ke rumah pelanggan. Jadi Satwagia itu menerima panggilan langsung datang ke rumah si pemilik hewan. Kedua, memiliki klinik dan pet shop offline dan juga online. Yang ketiga, memiliki fitur konsultasi dengan dokter hewan secara online, yang mana ini mungkin sama juga ya kayak Petscall. Terus yang keempat, memiliki berbagai fitur dan layanan yang lengkap. Karena Satwagia ini juga fitur-fiturnya jauh lebih lengkap dari Petscall. Oleh karena itu juga bisa menjadi salah satu motivasi kami untuk meningkatkan dan mengembangkan aplikasi Petscall ini. Terus yang terakhir adalah dapat melakukan penitipan, grooming, operasi, rawat inap, dan juga pemeriksaan. Jadi klinik hewan dari Satwagia ini cukup lengkap juga layanannya. Nah, untuk brand yang kedua itu ada Kami Pets, yang mana Kami Pets ini merupakan platform yang fokus pada komunitas pecinta hewan. Jadi untuk Kami Pets ini dia lebih berfokusnya ataupun target pasarnya kepada pecinta hewan, komunitas-komunitas seperti itu. Terus dari Kami Pets ini juga mempunyai komunitas sendiri yang bisa memungkinkan para pengguna itu untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Terus yang ketiga, memiliki fitur konsultasi dengan dokter hewan secara online, ini juga sama. Nah, di Kami Pets ini adanya dokter hewan spesialis, jadi nggak hanya dokter hewan biasa, tapi juga ada dokter-dokter yang memiliki spesialis di berbagai penyakit gitu. Terus yang terakhir adalah melayani berbagai jenis hewan termasuk eksotik dan juga akuatik. Jadi nggak cuma hewan-hewan pilihan aja, tapi
tapi kami Pets ini melayani berbagai jenis hewan. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelemahan dari kedua brand ini. Nah, untuk kelemahannya sendiri dari Satwagia itu dia lokasi klinik offline-nya hanya tersedia di beberapa lokasi, jadi Satwagia belum bisa menjangkau banyak wilayah. Yang kedua itu hanya menerima layanan untuk hewan anjing dan kucing. Jadi emang minus dari Satwagia itu tidak menerima banyak pilihan jenis hewan, tapi dia hanya melayani kedua jenis hewan ini, itu anjing dan juga kucing. Nah, untuk kami Pets itu kelemahannya adalah layanan yang ditawarkan tidak selengkap Satwagia, tidak memiliki klinik fisik atau hanya berbasis digital. Jadi kami Pets ini juga hanya digital saja, jadi dia nggak ada tempat ataupun lokasi offline. Kemudian yang ketiga, tidak ada layanan penjualan produk, jadi hanya konsultasi aja. Dan yang terakhir, hanya bekerja sama dengan klinik hewan yang ada di Bali. Jadi dia juga belum menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi analisis, oleh karena itu dari kompetitor analisis tadi, kita akhirnya menganalisis melalui analisis SWOT untuk produk kami ataupun ide bisnis kami, yaitu untuk strength ataupun kekuatan dari Petscall itu, yang pertama memiliki berbagai fitur yang memudahkan pelanggan. Yang kedua, akses sumber daya dan juga jaringan yang luas di Indonesia, kemudahan untuk berkonsultasi dengan dokter hewan tanpa perlu pergi klinik, yang mana ini sangat poin plus banget karena di latar belakang tadi juga dijelaskan bahwa sekarang itu pergeseran perilaku masyarakat itu udah berubah jadi lebih ke online gitu. Terus adanya juga rekomendasi produk seperti obat, vitamin, dan lain-lainnya. Dan juga ada rekomendasi klinik hewan serta pet shop terdekat. Dan yang terakhir adalah tersedianya pengiriman produk ke alamat pelanggan. Nah, untuk weaknesses atau kelemahan dari Petscall itu, yang pertama, jika tidak ada klinik atau dokter hewan yang bermitra, maka hal itu dapat menghambat dari operasional bisnis kami. Yang kedua itu bergantung pada kemitraan. Jadi karena emang kita fokus bisnisnya adalah di kemitraan, jadi kita kemungkinan besar akan terus bergantung pada mitra. Yang ketiga itu sebagai pemilik hewan mungkin lebih memilih konsultasi langsung secara offline daripada menggunakan platform digital. Jadi walaupun pergeseran masyarakat terkait gaya hidup udah berubah ke digitalisasi, tapi mungkin ada beberapa masyarakat yang lebih prefer dan lebih enak gitu untuk melakukan cek kesehatan hewan melalui offline. Yang terakhir adalah membutuhkan modal yang cukup besar untuk mengembangkan aplikasi. Jadi untuk kita buat ini ataupun mengembangkan nantinya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, untuk opportunities ataupun peluang dari Petscall ini adalah kesadaran akan kesehatan hewan itu semakin meningkat untuk saat ini. Jadi hal itu dapat mendorong permintaan untuk layanan kesehatan hewan. Nah, yang kedua, tingginya pengguna internet di Indonesia membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak pelanggan karena Petscall ini berbasis online, jadi semua orang memiliki peluang yang sama untuk melakukan konsultasi atau menggunakan aplikasi Petscall. Nah, yang ketiga, peluang untuk ekspansi ke pasar internasional karena kita digital, kita tentunya memiliki peluang yang lebih luas ataupun menjangkau target pasar lebih luas lagi di tingkat internasional. Yang terakhir itu ada potensi untuk terus mengembangkan fitur dan layanan baru dalam aplikasi. Nah, untuk yang threat ataupun ancamannya itu mungkin adanya persaingan kompetitor dengan konsep serupa, seperti tadi kompetitor analisis, kemudian perubahan perilaku konsumen atau preferensi pelanggan, serta kemungkinan adanya risiko terkait dengan kegagalan sistem ataupun keamanan cyber dari aplikasi dan datanya. Boleh di next? Baik, selanjutnya untuk rencana keuangannya di sini ada biaya tetap yang dimana kita merancang dari rincian kebutuhannya itu ada pembuatan aplikasi, biaya operasional dan teknologi, biaya pemasaran dan promosi, dan biaya cyber security. Oke, yang pertama itu ada pembuatan aplikasi yang dimana biaya ini untuk pengembangan aplikasi mobile dengan jumlah 100 juta. Kemudian biaya operasional dan teknologi yang dimana biaya ini untuk diarahkan ke server dan pemeliharaan pembaruan dari aplikasi mobile tersebut. Sejumlah 10 juta.
Kemudian biaya pemasaran dan promosinya di mana diarahkan untuk aplikasi di Play Store, yaitu sesuai dengan referensi di Google itu sejumlah 25 US dollar untuk setiap aplikasi. Sementara untuk App Store di milik Apple dikenakan biaya pendaftaran sebesar 99 US dollar. Dengan biaya tetapnya itu sejumlah 5 juta. Kemudian ada biaya cyber security yang dimana untuk memastikan keamanan cyber pada aplikasi yang menangani data pribadi dan sensitif penggunaan data, termasuk informasi kontak, data transaksional, dan informasi medis hewan peliharaan, dan juga dari data pribadi seorang yang mengikuti di aplikasi jasa layanan hewan. Oke, jumlah dari biaya tetap di sini sejumlah 120 juta. Oke, di sini lanjut ada biaya variabel yang dimana ada biaya logistik, biaya layanan kesehatan, biaya pengembangan dan pemeliharaan, biaya pemasaran digital, dan biaya server dan database. Biaya variabel ini termasuk biaya keseharian dari aplikasi layanan jasa hewan yang dimana biaya logistiknya itu ada biaya untuk pengirim produk ke berbagai wilayah, menetapkan biaya sejumlah 5 juta. Kemudian biaya layanan kesehatan untuk menyediakan konsultasi medis bagi hewan peliharaan melalui aplikasi sejumlah 45 juta. Kemudian ada biaya pengembangan dan pemeliharaan untuk memastikan aplikasinya apakah berjalan dan dengan lancar, termasuk update keamanannya di aplikasi, peningkatan fitur dan optimalisasi kinerjanya sejumlah 20 juta. Kemudian biaya pemasaran digitalnya untuk mempromosikan aplikasi tersebut baik di platform digital ataupun saluran pemasaran lain yang relevan sejumlah 3 juta 3 juta rupiah. Kemudian ada biaya server dan database untuk pengembangan aplikasi, terutama untuk aplikasi jasa konsultasi hewan yang memerlukan kapasitas penyimpanan data yang signifikan dan infrastruktur server Anda untuk mendukung interaksi real time dan penyimpanan data yang aman sejumlah 5 juta. Maka biaya variabel sejumlah 62.300.000 rupiah. Oke, di sini ada total biaya operasional keseluruhan. Yang tadi ada biaya tetap dan biaya variabel, itu ada biaya tetapnya ada 120 juta dan biaya variabelnya itu ada 62.300.000 rupiah. Maka sejumlah 182.300.000 rupiah. Dan biaya variabel per transaksinya itu ada biaya logistik per transaksi yaitu 20.000 rupiah. Biaya layanan kesehatan hewan per transaksi itu 60.000 rupiah. Total biaya variabel per transaksi itu sejumlah 80.000 rupiah. Kemudian ada pendapatan per transaksi yaitu sekitar 200.000 rupiah. Dan juga di sini ada rumus break even point yang dimana rumus break ini untuk biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yaitu tadi biaya tetapnya itu 120 juta, harga jual per unitnya 200.000 rupiah, dan biaya variabel per unitnya itu 80.000. Kemudian 120 juta dibagi 120.000 rupiah dengan total BEP 1.000 transaksi. Oke, di sini ada perhitungan NPV, IRR, dan payback period, yang dimana perhitungan ini untuk perkiraan balik modal dan untung bagi investor. Nah, di sini ada perhitungan skenario di mana kita menetapkan jumlah transaksi per bulannya itu 125 transaksi, pendapatan per bulannya itu 125 transaksi dikali 200.000 rupiah, sejumlah 25 juta rupiah. Dan juga ada biaya variabel bulanan 125 transaksi dikali 80.000 rupiah, sejumlah 10 juta rupiah. Nah, di sini ada pendapatan tahunan yang dimana 125 transaksi per bulan dikali 200 per transaksi dikali 12 bulan selama setahun itu sejumlah 25 juta rupiah per bulan dikali 12 sama dengan 300 juta per tahun. Kemudian biaya variabel tahunan itu ada 125 transaksi per bulan dikali 80.000 transaksi dikali
1 tahun sama dengan 10 juta per bulan dikali 12 lagi sama dengan 120 juta ribu rupiah per tahun. Kemudian ada arus kas sebelum biaya tetap yang dimana 300 juta dikurang 120 juta sama dengan 180 juta ribu rupiah per tahun. Kemudian ada arus kas bersih setelah biaya tetap itu 180 juta dikurang 120 juta yang termasuk biaya tetap tahunan sama dengan 60 juta per tahun. Nah, di sini adalah skenario-nya yang di tabel itu dari tahun 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Nah, di sini ada NPV-nya terhitung 45.147.206 rupiah. Kemudian IRR-nya itu sejumlah 19% dan payback periodnya itu ada 3 tahun. Kemudian di sini ada perkiraan dari perhitungan medium skenario yang dimana kita menetapkan 160 transaksi per bulannya. Ada pendapatan bulannya itu ada 160 transaksi dikali 200.000 rupiah yang sejumlah 32 juta. Biaya variabel bulanan itu 160 transaksi dikali 80.000 itu sejumlah 12.800.000 rupiah. Dan di sini ada pendapatan tahunan juga yang dimana 160 transaksi per bulan dikali 200.000 per transaksi dikali 1 tahun sejumlah 32 juta ribu rupiah per bulan dikali 12 lagi sama dengan 384 juta rupiah per tahun. Kemudian ada biaya variabel tahunan, itu ada 160 transaksi per bulan dikali 80.000 per transaksi dikali 12 bulan sama dengan 12.800.000 rupiah per bulan dikali 12 sama dengan 153.600.000 rupiah per tahun. Kemudian arus kas bersih sebelum biaya tetap yang dimana 384 juta dikurang 153.600.000 rupiah sama dengan 230 juta rupiah 230.400.000 rupiah per tahunnya. Kemudian arus kas bersihnya setelah biaya tetap yang dimana 230.400.000 rupiah dikurang 120 juta yang merupakan biaya tahunan itu sejumlah 110.400.000 rupiah per tahun. Nah, di sini juga ada tabel medium skenario-nya yang dimana 160 transaksi per bulan sama seperti sebelumnya itu hitungannya sampai 5 tahun yang dimana NPV-nya itu mendapati 236.202.859 rupiah dan IRR-nya itu ada 53% dengan payback period 2 tahun. Lalu kemudian ada perhitungan hex skenario-nya yang dimana perhitungan hex skenario ini kita mengambil 200 transaksi. Nah, pendapatan bulanan 200 transaksi dikali 200.000 rupiah ini sejumlah 440 juta. Kemudian ada biaya variabel bulanan itu ada 200 transaksi dikali 80.000 sama dengan 16 juta rupiah. Kemudian ada pendapatan tahunan yaitu 200 transaksi per bulan dikali 200 per transaksi dikali 12 bulan sama dengan 40 juta rupiah per bulan dikali 12 sama dengan 460 juta per tahun. Kemudian ada biaya variabel tahunan yang dimana 200 transaksi per bulan dikali 80.000 per transaksi kali 12 bulan sama dengan 16 juta per bulan dikali 12 yaitu 992 juta per tahun. Kemudian ada arus kas bersih sebelum biaya tetap yang dimana 480 juta dikurang 192 juta sama dengan 288 juta per tahun. Kemudian ada arus kas bersih setelah biaya tetap itu 288 juta dikurang 120 juta biaya tetap per tahunnya sama dengan 168 juta per tahunnya. Di sini juga ada tabel yang dimana di hex skenario itu menetapkan 200 transaksi per bulannya. NPV-nya itu sejumlah 454.552.177 juta rupiah dan IRR-nya itu adalah 88% dengan payback periode itu 1 tahun.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita mencapai bab 3 penutup. Nah, dari kesimpulan yang sudah kami jelaskan, jadi bahwa bisnis plan Pet Calls menyajikan gambaran yang komprehensif tentang upaya untuk memenuhi kebutuhan yang signifikan di pasar Indonesia terkait layanan kesehatan dan produk untuk hewan peliharaan. Melalui analisis pasar yang mendalam, Petscall mengidentifikasi lonjakan minat masyarakat terhadap perawatan hewan peliharaan, terutama selama pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan tren ini, Petcalls bertujuan untuk menjadi mitra utama bagi pemilik hewan peliharaan di seluruh Indonesia, menyediakan layanan kesehatan dan produk berkualitas melalui inovasi digital. Dengan fitur-fitur seperti konsultasi online dengan dokter hewan, e-commerce untuk pembelian produk hewan peliharaan, dan penemuan toko hewan peliharaan terdekat, Petscall itu menawarkan solusi yang lengkap dan mudah diakses bagi para pecinta hewan. Jadi rencana produksi, operasional, dan pemasaran yang disusun dengan cermat menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara analisis kompetitor membantu dalam memahami lingkungan persaingan dan mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, rencana keuangan yang teliti memberikan gambaran tentang potensi keuntungan proyek, menegaskan bahwa Petcalls memiliki prospek yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang pesat saat ini. Lalu di sini ada saran juga, sarannya adalah dapat membantu memperkuat posisi perusahaan di pasar hewan peliharaan. Pertama, perluasan jangkauan pasar dapat dilakukan dengan meluncurkan aplikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya, serta memperluas kerjasama dengan perusahaan logistik untuk pengiriman internasional. Lalu yang kedua, kolaborasi dengan lebih banyak mitra seperti klinik hewan, dokter hewan, dan toko hewan peliharaan dapat memperkuat jaringan kemitraan. Yang ketiga, pengembangan terus-menerus fitur dan layanan baru seperti diagnosa mandiri dan layanan grooming online dapat meningkatkan nilai tambah aplikasi. Dan yang keempat, edukasi pelanggan melalui artikel, panduan, dan seminar online akan meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir itu pengembangan teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan keamanan data juga penting untuk diperhatikan. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, Petcalls dapat meningkatkan daya saingnya dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di pasar hewan peliharaan. Nah, daftar pustaka juga kami daftar pustaka dari studi literatur dari Google, YouTube, buku studi kelayakan bisnis, penulisnya Dr. Imade Adiana SEMM tahun 2020, penerbitnya Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. Lalu yang keempat, rencana produksi Institut Bisnis dan Informatika Quick Kian G. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah lampiran ya yang akan kami tunjukkan. Boleh di next. Nah, untuk Petscall kami memiliki logo seperti ini. Ini adalah logo Petscall. Boleh di next untuk selanjutnya. Nah, ini adalah BMC-nya. BMC-nya ada key partners. Seperti yang tadi, ini kurang lebih BMC-nya sudah dijelaskan ya, key partners yang tadi, key activities, key research, value proposition, customer relationship, customer segment. Ini adalah BMC-nya. Tapi ini isinya sama kurang lebih seperti yang tadi telah kita jelaskan. Boleh di next. Nah, ini adalah mockup dari aplikasi Petscall milik kami. Jadi yang pertama ini, saat dipencet aplikasinya akan muncul Petscall, lambang Petscall. Selanjutnya, untuk pengguna baru, kami akan menyarankan untuk membuat akun. Akunnya itu bisa lewat Google, terus atau enggak masukin email, password. Kalau sudah punya akun, bisa langsung saja login. Selanjutnya, setelah kita punya akun, akan muncul lampiran beranda.
Ini adalah halaman pertama dari aplikasi kami. Kurang lebihnya seperti ini. Jika ingin cari layanan bisa di sini, dan ini di ujung sini adalah poin. Poin itu bisa ditukarkan sebagai potongan nantinya, dan poin ini didapat dari setiap pemakaian layanan akan mendapatkan poin. Nanti di sini ada konsultasi, konsultasi seperti dokter yang tadi telah dijelaskan, ada pet shop, ada ini untuk deteksi UNJ Pet Score. Nah, terus nanti tuh kan yang sebelah sini ada konsultasi, nanti akan muncul berbagai macam dokter. Kalian atau pelanggan bisa memilih dokter mana yang cocok untuk para pelanggan. Itu bebas untuk memilih sesuai mungkin bisa harga atau pengalaman atau rating, itu bisa dipilih oleh pelanggan sendiri. Lalu di bawah sini ada rekomendasi dari makanan-makanan atau aksesoris atau perawatan. Ini e-commerce milik kami. E-commerce kami itu khusus untuk orang-orang yang mencari barang-barang untuk hewan peliharaan mereka. Nanti di pet shop ini akan diisi oleh pet shop terdekat, atau kalau mau grooming, mau vaksin, atau mencari kebutuhan-kebutuhan di pet shop nanti akan diarahkan di bagian pet shop ini. Selanjutnya boleh di next. Nah, ini adalah sosial medianya Petscall. Twitter, kami telah memiliki Twitter dan Instagram ya. Ini masih kosong karena kami baru akan memulainya nanti ketika sudah mulai berjalan dan sudah matang Petscall yang kami buat. Kita sudah selesai ya, sudah di ujung presentasi. Baik, itu adalah penjelasan tentang bisnis plan kelompok kami, yaitu kelompok 7, Petscall. Kami harap Petscall dapat diterima di masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan pasar hewan peliharaan di Indonesia, dan menjadi solusi untuk pemilik hewan peliharaan. Cukup sekian presentasi bisnis plan tentang Petscall kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.